Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita kali ini adalah tentang tafsirul Qur'anil Karim. Ini segmen baru yang kita buka di dalam kajian ini, dan InsyaAllah tetap kajian sirah kita akan kita lanjutkan. Tetapi karena banyaknya permintaan dari jamaah kita tentang kajian tafsir, insya Allah kita bukakan segmen baru, yaitu tafsirul Qur'anil Karim. Ikhwafillah, dalam kajian tafsir kita insya Allah akan menggunakan metode yang paling mudah, yaitu dengan mengambil tafsiran-tafsiran ulama yang paling singkat dan mudah, dan sedikit menyinggung pendekatan-pendekatan lughawiyah atau pendekatan-pendekatan balaghiyah terkait tafsirul Qur'anil Karim. Oleh karenanya kita akan banyak mengambil khawatir-khawatir Qur'aniyah dari beberapa buku yang mu'tamad terkait balaghatil Qur'anil Karim, di antaranya Al-Imam Az-Zamakhsyari, kemudian Al-Imam Tahir Ibnu Ashur di kalangan mutaakhirin. Dan tidak lupa juga di sini tafsir yang sangat fenomenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah ta'ala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk episode pertama dalam kajian tafsir ini, insyaallah kita akan membuka tafsir surah Luqman. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan tafsir daripada surah Luqman ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait surah Luqman. Di antaranya adalah tasmiyatus surah, penamaan surat ini. Kemudian asbab nuzul as-surah. Kemudian di mana turunnya surat ini, berapa jumlah ayatnya, kemudian kapan turunnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait penamaan surah ini dengan surah Luqman adalah karena di dalamnya terdapat atau disebutkan nama Luqman, dan juga disebutkan hikmah-hikmah atau ajaran-ajaran Luqman kepada anaknya. Dan surah ini hanya ada nama tunggal, yaitu surah Luqman. Tidak diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama-nama lain dari surat ini, seperti surah-surah yang lain. Ya, surah Al-Fatihah misalnya, ya ada namanya Sab'ul Mathani, kemudian surah Al-Isra misalnya ada namanya, kadang-kadang dinamakan surah Bani Israel, dan seterusnya. Tapi kalau ini, surat ini ada hanya satu nama tunggal, yaitu nama surah Luqman. Kemudian terkait turunnya surah ini, mayoritas ulama mengatakan turunnya semuanya di Makkah Al-Mukarramah, yaitu ketika masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Artinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Semua ayatnya diturunkan di Makkah, kecuali ada beberapa pendapat yang tidak terlalu esensial, yang mengatakan ada satu ayat yang diturunkan di Madinah, ada dua ayat yang diturunkan di Madinah, ada tiga ayat yang diturunkan di Madinah. Tetapi ulama mengatakan pendapat-pendapat tersebut tidak terlalu diperhatikan karena lemahnya riwayat tersebut. Kemudian terkait dengan kapan diturunkannya surah ini, ulama berpendapat bahwa surah ini min awailis suwar allati nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahwa surat ini kalau dari tertib atau dari tertib, dari urutan turunnya Al-Quran adalah yang ke-57. Nomor yang ke-57 turun setelah surat As-Saffat, sebelum surat Saba. Jadi surat As-Saffat itu ya, nomor 56, surat Saba nomor 58, dan surah ini nomornya 57 dari urutan turunnya.
Kemudian adapun jumlah ayatnya. Jumlah ayat daripada surah ini berbeda pendapat para qurra. Kalau qurra Makkah mengatakan jumlah ayatnya ada 33. Ini qurra Makkah dan Madinah. Adapun qurra Kufah, Basrah dan Syam mengatakan jumlah ayatnya adalah ada 34. Ini bukan berarti ada satu ayat yang kurang, tidak. Ini hanya perbedaan wakaf saja, tempat berhenti saja, sehingga dihitung menjadi ayat. Sehingga jumlahnya kalau qurra Kufah, Syam dan Basrah itu 34, tetapi qurra Makkah dan Madinah itu berjumlah 33 ayat. Adapun sebab-sebab turunnya surah Luqmanul Hakim, ulama mengatakan ada orang Arab musyrik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirna an Luqman wabnih." Beritahukan kami tentang Luqman dan anaknya. Orang Arab tersebut mendapatkan cerita tentang Luqman dari orang-orang Yahudi yang ada di Syam ketika mereka melakukan asfar tijariyah, yaitu perjalanan niaga. Jadi orang-orang Yahudi di sana mendapatkan informasi bahwa ada nabi di daerah Arab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencari orang-orang Arab yang ada di situ dan mengatakan, kalau dia benar-benar nabi, tanyakan kepada dia tentang Luqman dan anaknya. Kalau dia tahu, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan seorang nabi. Nah, bertanyalah orang Arab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan apa? Dengan tujuan iqhami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tujuannya membungkam dan mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau tahu tentang cerita Luqman ini? Tentu beliau tidak tahu. Karena apa? Karena firman Allah ini belum diturunkan kepada beliau. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Luqman ini untuk memberitahukan Rasulnya. Akhirnya Rasulnya tahu tentang cerita Luqman ini. Dan harusnya orang tersebut dan orang-orang Yahudi itu menerima tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebutkan bahwa surah Luqman ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ada seorang kafir musyrik di Makkah yang bernama An-Nadhr ibn al-Harith. An-Nadhr ibn al-Harith ini kathirul asfar. Dia banyak keluar daerah. Dia banyak keluar ke negeri Syam, dia banyak keluar ke Yaman, dia banyak keluar ke negeri Persia. Nah, di situ dia membeli buku-buku yang banyak sekali. Dan dia disebutkan adalah salah satu minal ladzina yaqra'una wa yaktub. Salah satu orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Karena waktu itu orang yang bisa membaca dan menulis di kalangan orang Arab itu sangat minim sekali. Salah satunya adalah An-Nadhr ibn al-Harith ini. Dia membawa buku dari negeri Persia. Dan di situ isi buku-bukunya adalah banyak cerita tentang petualangan-petualangan para raja. Rustum, Isfandiar, Bahram, dan seterusnya. Dia bawa pulang ke Mekah, dia kumpulkan orang-orang dengan mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ta'alau kesini sama saya. Kesini dengarkan. Inna Muhammadan yuhadditskum an 'ad wa Thamud." Sesungguhnya Muhammad ini banyak bercerita kepada kalian tentang kaum 'Ad, tentang kaum Thamud, orang-orang terbinasakan, orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah ditumbangkan, orang-orang yang diazab, tentang api neraka, tentang hari kiamat. Udah lupakan itu, katanya. Tapi dengarkan dari saya. Uhadditsukum an Rustum wal Isfandiar wa Bahram. Saya ceritakan kepada kalian tentang petualangan-petualangan Rustum, petualangan-petualangan Isfandiar, petualangan-petualangan Bahram. Ini lebih nikmat kita dengarkan daripada kita mendengarkan orang-orang terdahulu yang sudah kena azab. Ini sebab turun daripada surah Luqmanul Hakim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan tafsir surah Luqmanul Hakim. Mari kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Surah ini sebagaimana surah-surah yang lain dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alif lam mim. Ini yang dinamakan oleh ulama sebagai al-ahruf al-mutaqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak memulai surahnya dengan ahruf al-mutaqatta'ah seperti alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra, sad, yasin, taha, dan seterusnya. Ulama mengatakan ini adalah ahruf mutaqatta'ah, hanya Allah yang tahu maknanya. Karena ini hanya menyebut huruf-huruf. Tetapi ulama yang lain mengatakan ini adalah bagian dari mukjizat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy saat itu adalah merupakan fursanul kalam, merupakan jawara-jawara di bidang sastra, fursanul balaghah. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Pujangga-pujangga mereka luar biasa menghasilkan karya-karya syair waktu itu. Sehingga syair-syair mereka ada yang digantung di dalam Ka'bah sebagai penghargaan atas karya-karya sastra mereka. Mereka sudah tidak ada tandingannya di bidang sastra. Nah, Al-Quran ini turun sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, sesuatu yang diungkapkan oleh orang dalam membacanya. Ini artinya bahwa kalau kalian, wahai orang-orang Quraisy, jago berbahasa, luar biasa karya sastranya, Al-Quran ini jauh di atas karya kalian. Kalau kalian mampu menandinginya, silahkan tandingi. Al-Quran ini mustahil ditandingi oleh siapapun. Oleh karenanya Al-Quran menantang mereka dengan ahruf al-mutaqatti'ah ini. Maknanya bahwa wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Quraisy, wahai jawara-jawara perkataan, wahai jawara-jawara sastra, Al-Quran ini sama dengan bahasa kalian. Al-Quran ini hurufnya sama dengan huruf yang kalian ungkapkan, yaitu alif, lam, mim, ha, mim, kemudian alif, lam, ra, ta, sin, mim, semuanya sama hurufnya, tidak ada bedanya. Tapi kalau kalian mampu mendatangkan seperti Al-Quran ini, datangkan. Sehingga Allah menantang mereka. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan firman ini, kalau kalian ragu bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahasanya sama dengan kalian, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat saja mirip seperti Al-Quran ini. Wad'u syuhada'akum, dan undang orang-orang membantu kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar jujur. Mari jujur bertanding dengan Al-Quran ini. Nah, seolah-olah itu makna yang dipesankan oleh Al-Quran ini tentang huruf al-mutaqatta'ah. Selanjutnya Allah berfirman, tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan tilk. Ini namanya di dalam bahasa Arab ismul isyarah, tufidul ba'id. Kata ganti tunjuk yang menunjukkan arti jauh. Jadi itu kitab. Tilka ayat. Itu ayat-ayat Al-Kitab, ayat-ayat Al-Kitab yaitu Al-Quran. Belum tentu Al-Quran yang ditunjuk ini adalah jauh. Tetapi nuzzila bimanzilatil ba'id li'azamati sya'nih. Ditunjuk sebagai sesuatu yang jauh untuk meninggikan derajatnya. Saking besarnya Al-Quran ini, saking tingginya Al-Quran ini, saking maknanya yang luar biasa Al-Quran ini, nuzzila bimanzilatil ba'id fa usyira ilaihi bil bu'd. Maka ditunjuk dengan tunjukan yang jauh. Tilka, itulah ayat-ayat Alkitab. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah,
Alkitab ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Al-Hakim. Tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat Alkitab. Apa Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Yang maha di dalamnya ada hikmah-hikmah. Ini artinya apa, ikhwafillah? Bahwa kalau kita tarik ke sebab turunnya tadi itu, bahwa kalau ada orang-orang yang membeli buku dari jauh, dibawa ke Mekah, membawa cerita-cerita dari jauh, dibawa ke Mekah, diceritakan kepada orang-orang adalah tujuannya tasliyah, tujuannya hanya menghibur telinga, tujuannya hanya menghibur jiwa dengan petualangan-petualangan para raja. Disebutkan di situ ada Rustum, Isfandiar dan Bahram. Ya, tapi kalau Al-Quran ini tujuannya menceritakan kisah, termasuk kisah Luqman ini adalah Al-Hakim, mengambil pelajaran di situ. Bukan untuk menghibur telinga, bukan untuk menyenangkan telinga, tidak. Tetapi tujuan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kisah Luqman ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian tahu bahwa di situ ada hikmah-hikmah yang luar biasa supaya kalian bisa mendapatkan pelajaran daripada ayat-ayat ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyifati ayat yang akan membicarakan tentang Luqmanul Hakim ini sebagai Al-Hakim. Banyak hikmah di dalamnya yang kalian ambil dari cerita Luqman ini. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya mengatakan hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Bukan saja ilmu yang banyak di dalamnya, tetapi menambah hidayah bagi orang-orang yang berbuat baik. Ulama mengatakan ini adalah jawab al-istinafiyah li su'alin muqaddar. Ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan yang tidak kelihatan. Seolah-olah seperti apa hikmah Al-Quran itu? Apa tujuan hikmah Al-Quran itu diturunkan? Hudan, ziyadatul huda, untuk menambahkan hidayah. Ziyadatul rahmah, untuk menambahkan rahmah. Untuk siapa? Lil muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu banyak hikmah yang diambil. Tujuannya apa? Menambah hidayah. Tujuannya apa lagi? Menambah rahmah bagi orang-orang yang lil muhsinin, bagi orang yang berbuat baik. Apa arti rahmah di sini, ikhwafillah? Arti rahmah di sini adalah ilmu. Rahmat bagi orang yang muhsinin itu supaya mereka mendapatkan ilmu yang banyak. Lil muhsinin di sini adalah artinya fa'iluna lil hasanat, yang selalu berbuat baik. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita dalami makna ini luar biasa. Orang lain yang bertanya, tetapi orang lain yang mengambil manfaatnya. Jadi orang Quraisy, kafir Quraisy itu bertanya, tujuannya adalah mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cerita Luqman, apakah beliau tahu atau tidak, tetapi yang mendapatkan manfaatnya adalah al-muhsinin. Mendapatkan manfaat pertanyaan itu adalah orang-orang yang muhsinin. Orang yang tadi yang bertanya itu kasihan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan firman-Nya tentang cerita Luqman, toh juga dia tidak mendapatkan pelajaran dari situ. Justru yang mendapatkan tambahan hidayah, mendapatkan tambahan rahmat itu adalah orang-orang yang mukmin, yang muhsin. Orang-orang yang beriman tentunya, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Tapi orang yang bertanya tadi itu ya hanya mendapatkan pertanyaan dengan tujuan mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak malu. Justru Allah yang menjawabnya. Nah, kita katakan bahwa lil muhsinin artinya fa'iluna lil hasanat, yang banyak berbuat kebaikan. Timbul pertanyaan di sini. Man humul muhsinun? Siapa orang yang berbuat baik itu? Madza fa'alun hatta yusafuna bil muhsinin? Apa yang mereka perbuat sehingga mereka diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muhsinin? Dan kualitas perbuatannya itu seperti apa sehingga mereka diberikan label sebagai orang-orang yang muhsinin? Mari kita lihat ayat berikutnya. Ini adalah lagi-lagi
jawab istinaf. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tidak kelihatan tadi itu, yang 3 pertanyaan tadi itu. Siapa orang-orang muhsinin itu? Apa perbuatan mereka sehingga mereka dilabelkan sebagai orang muhsinin? Kualitas perbuatannya itu apa? Jawabannya adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang muhsinin itu adalah orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan selalu menunaikan zakatnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka sangat yakin. Sudah terjawab kan? Sudah terjawab. Siapa orang-orang yang muhsin itu? Adalah orang-orang yang selalu mendirikan salat. Orang-orang yang selalu menunaikan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kepada hari akhirat sangat dia yakin. Bukan perbuatan yang 3 ini saja yang dilihat, tetapi kualitas perbuatannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang kita ketahui di dalam bahasa Arab itu adalah maknanya tufidut tajaddud wal istimrar. Menunjukkan arti berkesinambungan. Jadi kualitas ibadah salatnya itu tidak pernah ditinggalkan, selalu apa yang sesuai diperintahkan oleh Allah, sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sedikit pun salat mereka itu tercoreng kualitasnya. Makanya di sini diksinya yuqimunas shalah, selalu. Salat mereka itu kualitasnya luar biasa. Tidak mengatakan alladzina aqamus shalah misalnya, orang yang telah mendirikan salat, enggak. Tetapi di sini alladzina yuqimun, orang yang selalu yatajaddad ibadatuhum, yatajaddad salatuhum ila Allah Subhanahu wa taala. Berkesinambungan salat mereka. Kualitasnya luar biasa. Demikian pula infak mereka. Wa yu'tunaz zakah, Masya Allah. Saat dakwah Makkiyah, saat dakwah di Makkah dulu itu membutuhkan dana yang luar biasa, membutuhkan infak yang luar biasa, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Abu Bakar mengorbankan hartanya, Utsman mengorbankan hartanya, orang-orang kaya yang masuk Islam di Makkah itu mengorbankan harta dan jiwanya. Ini pengorbanan yang luar biasa, makanya mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yu'tunaz zakah. Zakat mereka berkesinambungan, infak mereka berkesinambungan, terus menerus tidak putus. Ini diksi fi'il mudhari' yang disampaikan oleh Al-Quran menunjukkan kesinambungan amal itu tidak putus. Wabil akhirati hum yuqinun. Berbeda dengan kalau 2 yang tadi itu, berbeda dengan wabil akhirati hum yuqinun. Coba kita lihat perbedaannya, ikhwafillah. Kalau saja sholat tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan fi'ilnya, yuqimunas shalah. Zakat itu juga mendahulukan fi'ilnya, itu yu'tunaz zakah. Tetapi ini enggak. Ini namanya di dalam ilmu balaghah adalah taqdimul musnad ilaihi 'alal musnad. Mengedepankan isim daripada fi'ilnya itu maknanya berbeda. Karena apa? Karena waktu itu adalah tantangan akidah itu luar biasa. Jadi upaya untuk meragukan umat tentang akidahnya zaman dakwah Makkiyah itu luar biasa. Coba lihat An-Nadhr ibn al-Harith tadi itu. Dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad memberitahukan kalian tentang hari kiamat. Muhammad memberitahukan kalian tentang surga. Muhammad memberitahukan kalian tentang neraka. Muhammad memberitahukan kalian tentang siksaan. Muhammad memberitahukan kalian tentang Ad, kaum-kaum terdahulu, orang-orang tersiksa terdahulu. Ini semua pesimis, semua ini diberikan oleh Muhammad. Mari saya ceritakan tentang Rustum, mari saya ceritakan tentang Isfandiar, mari saya ceritakan tentang Bahram. Ini adalah pendangkalan akidah yang luar biasa kepada umat Islam saat itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang muhsin tadi itu apa? Kepada hari akhirat. Jadi tidak didahulukan fi'ilnya, didahulukan isimnya. Karena ini lebih kuat maknanya. Sama dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Demikian pula kepada hari akhirat mereka sangat yakin. Tidak mengatakan mereka yakin kepada hari akhirat,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhirat mereka sangat yakin. Itulah orang-orang yang muhsin tadi itu terjawab. Kenapa mereka diberikan label sebagai muhsinin? Mereka tidak pernah meninggalkan ibadahnya, justru berkesinambungan ibadahnya, kualitasnya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mengambil hikmah dari Al-Quran, kemudian ibadahnya berkesinambungan, infaknya juga berkesinambungan, kepada hari akhirat mereka sangat yakin. Akhirnya mereka ini ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu adalah selalu mendapat hidayah dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Di sini bukan sembarang diksi lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala hudam mir rabbihim. Subhanallah. Seolah-olah orang-orang muhsinin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dakwah Makkiyah ini adalah seolah-olah hudan itu, seolah-olah hidayah itu merenggut mereka. Saking mereka kentalnya dengan hidayah itu. Seolah-olah hidayah itu menguasai mereka. Ala hudan mir rabbihim. Kalau sudah demikian, apalagi yang diragukan? Dari mereka-mereka itu pantas mereka disebut sebagai ar-ra'ilul awwal, generasi pertama dakwah ini. Wa ulaika humul muflihun, ini yang terpenting. Dan mereka adalah orang-orang yang muflih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ulaika hum yuflihun. Ini Allah Subhanahu wa taala memakai diksi ismiyah, ya, menunjukkan makna sabit, menunjukkan makna tetap, kokoh. Artinya di sini mereka sudah pasti beruntung. Kalau ulaika yuflihun beda, mereka yang akan beruntung. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul muflihun, merekalah orang yang pasti beruntung. Itu makna ismiyah di dalam ilmu balaghah. Tufidu ats-tsabat wal quwwah, menunjukkan arti tetap dan kuat. Artinya keberuntungan mereka itu sudah pasti. Tubalahum, sangat beruntung mereka yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muhsin di dalam ayat ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian tafsir kali ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.